Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom sekali lagi. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bersama-sama boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu yang terkasih. Kita mau sama-sama menyatukan hati kita untuk mulai ibadah ini. Sebelumnya selamat menikmati merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita sama-sama yakin dan percaya Dia yang hidup, Dia yang bangkit buat kita. Dia pagi hari ini ada juga buat kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita satukan hati dan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus begitu baik Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau mampu Tuhan Yesus selalu menolong kami ya Bapa. Bahkan pagi ini Tuhan Kau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau naik ke surga Tuhan pagi hari ini ya Bapa. Kau menyiapkan tempat bagi kami semua Tuhan. Kau menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa. Tiada Allah lain Tuhan seperti namamu ya Bapa. Pagi ini Tuhan kami mau datang menyembah dan memuji muliakan namamu. Hadirlah Tuhan untuk setiap kami pagi hari ini. Siapapun kami Tuhan pagi hari ini, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, pertolongan Tuhan boleh dinyatakan pagi hari ini untuk kami semua. Terpuji-pujilah Tuhan buat namamu. Kami mau bawa hati kami yang terbaik buat Tuhan. Pujian penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Bahkan suara kami Tuhan, kami mau naikkan Tuhan pagi ini hanya bagi namamu ya Bapa. Hadirlah Tuhan untuk ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuliakan namamu. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau katakan dengan sepenuh hati kita, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Minyak yang baru rapiku, mengalirlah Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari dengan segala kerinduan kita katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Ini pernyataan kami Tuhan. Dengan minyak yang baru rapiku, yes Tuhan. Mengalirlah Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu,
Yang ku
lihat setiap hati dan kerinduan kami pagi ini Tuhan. Lawat Tuhan setiap kami dengan roh kudus-Mu. Penuhi setiap kami ya Bapa. Jangan lewatkan setiap kami ya Bapa. Biar kami semua Tuhan boleh menikmati kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sama-sama kita akan berkata amin. Haleluya. Boleh kasih salam samping kiri samping kanan dulu. Katakan apa kabar? Yesus baik. Yesus yang terangkat naik ke surga. Dia menyiapkan tempat bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Yesus. Inilah pujian kami Tuhan. Mari kita bersuka cita. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu.
Yesus sudah menyatakan bahwa Dia Allah yang mau mati buat kita, bahkan bangkit, dan hari ini Dia sudah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saya dan saudara semua. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Kami mau nyatakan iman kami di hadapan Tuhan. Ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dengan imanku, ku percaya padamu. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Surga bumi pun menyembah kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Dengan imanku, ku menyatakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Katakan dengan imanku, dengan imanku ku percaya padamu. Haleluya, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bersama-sama, surga bumi ku menyembah kebesaran-Mu, oh Tuhan, di hidupku. Dengan iman, Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, ku menyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, terpujilah namanya. Musik memuji Tuhan. Dia Yesus yang sudah bangkit. Dia menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kita nggak salah saudara memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari dengan iman, lebih semangat kita. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, aku menyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Dia bangkit, aku hidup. Dia bangkit, selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya, aku menyatakan Dia bangkit, bebaskanku. Dia bangkit, pulihkanku. Dia bangkit untuk selamanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, puji namanya. Haleluya, terpujilah namanya. Boleh naikkan sorak-sorai bagi Yesus kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali untuk Bapak Ibu Saudara semua untuk duduk kembali.
satu dengan satu iman, kita percaya bahwa tiada yang sanggup menandingi Yesus Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami, apapun pergumulan yang saat ini kita sedang hadapi, kita mau tetap percaya bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian, bahkan terdiam sendirian. Yesus selalu ada buat kita. Amin. Kita mau tetap nyatakan apapun keadaan kita, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus yang ada dalam hidup kita. Amin. Kita naikkan pujian ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh,
sudah menebus hidup kami dari hidup yang lama, hidup sebagai manusia yang baru dan selalu berbakti kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami berkumpul, kami bernyanyi, kami memuji, menyembah Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Engkau akan mengerjakan pekerjaan-Mu supaya setiap hati kami, hidup kami diselaraskan dengan maksud Tuhan, supaya kami layak menerima hidup yang kekal, tinggal selama-lamanya dengan Tuhan di surga yang mulia. Untuk itulah Engkau datang ke dunia, bahkan sengsara, mati di kayu salib, Engkau bangkit dari antara orang mati dan Engkau naik ke surga. Itu tandanya, buktinya Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, kami percayai. Kami bangga ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Untuk itu kami mau menjadi orang Kristen yang serius untuk menjalani kehidupan ini. Apapun tantangan masalah yang datang, yang kami sedang hadapi, kami lalui bersama dengan Tuhan. Biarlah hidup kami penuh dengan kesaksian-kesaksian, mujizat demi mujizat, supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Hamba-Mu ada di sini sebentar berdiri untuk menyampaikan sabda-Mu. Firman-Mu adalah isi hati-Mu dan pikiran Tuhan. Sampaikan kepada kami untuk mengubah paradigma kami, mengubah seluruh hidup kami, supaya hidup kami didapati berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapa, pakai urapi hamba-Mu dengan pengurapan Roh Kudus, a fresh anointing from Holy Spirit, turun atas hamba-Mu Tuhan pagi hari ini. Berkatilah kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Wow, shalom. Puji Tuhan, selamat pagi. Terima kasih Ibu Gembala, Tanteku yang terkasih, yang ya Kadi Selman juga, Pak Iskandar juga, hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ada di sini. Saya datang dengan mama mertua saya. Ini seperti Naomi dan mertuanya, saudaraku ya. Jadi ini bukan Naomi, Tommy. Ya, Tommy dengan mertuanya. Karena 2 kali sebulan kami itu sama-sama tuh naik motor dari rumah pelayanan ke gereja gitu. Kadang saya bilang sama mama, supaya jangan jatuh, peluk aku dari belakang. Pegangnya bajuku gitu ya. Kami datang. Saudara, jangan menjadi ada jarak yang sangat jauh. Jangankan dengan mertua, dengan mamanya sendiri jaraknya jauh banget. Ya manggil mamanya, hei, gitu kan. Jangan ya, kita harus hidup bersama-sama ya saudara ya. Kita harus saling mengasihi. Orang yang tidak kita kenal aja kita harus kasihi. Apalagi orang tua kita ya, mertua kita adalah orang tua kita. Ya sekali lagi Tante, terima kasih buat kesempatan ini. Saya Pendeta Angga Morgan Sirait. Saya akan berikan firman Tuhan kepada saudara-saudara. Saya mau nyanyi satu lagu dulu untuk menghantar khotbah kita. Saudara, are you ready? Iya, kita naikkan pujian itu ya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Ayo saudara yang tahu ya, untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali, untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus. Dia Tuhan, Dia Tuhan di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama
selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Amin. Terima kasih brother. Ya, kita akan dengar firman Tuhan. Temanya adalah judulnya Aku Datang Segera. Amin saudara ya. Aku datang segera. Kita baca firman Tuhan ya. Ada beberapa hal yang kita akan baca firman Tuhan. Yang pertama saya akan ambil dari Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama ya. Perikopnya adalah Yesus terangkat ke surga. Kita baca ayat 9 mulai saudaraku. Ya, ayat 9 mulai bisa kita baca. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Mari kita baca bersama-sama saudaraku ya. 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi di kapel kenaikan di Yerusalem ya, sampai sekarang kapel itu ada ya, di sanalah Yesus ya, ada jejak kakinya, dia terangkat ke surga. Dan Alkitab mencatat di tempat itulah nanti Yesus datang. Dia datang kedua kali ya bagi untuk gerejanya di tempat itu, dan dia berjalan dari Bukit Zaitun ke Lembah Kidron dan dia masuk di bait suci. Nah, oleh sebab itu untuk menghambat orang-orang itu punya presiden buruk, punya rencana jahat, mereka bangunlah kuburan di situ. Ya, sebelah Bukit Zaitun kuburan Yahudi, di pinggir daripada bait Allah kuburan-kuburan orang Arab. Karena mereka bilang kalau Yesus itu suci, dia tidak akan mungkin melangkahin mayat-mayat. Dia tidak akan masuk. Tapi ada satu raja yang berkata dia bisa juga masuk karena dia Tuhan. Datang dari surga. Wujudnya tidak ada wujud seperti badan kita, tapi seperti roh, seperti itu. Oleh sebab itu apa saudaraku, ditemboklah pintu itu saudara. Pintu gerbang itu ditembok. Sampai sekarang tertutup saudara. Dan mereka bilang supaya Yesus gak boleh masuk. Iya kan? Orang-orang udah S3, udah profesor, mereka berpikirnya kayak anak TK. Ya kan? Seperti itu. Next, mari kita baca lagi ya dari 2 Petrus ya. 2 Petrus 3 kita baca, 2 Petrus 3. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-13. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 10. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hancur, hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala roh yang ada di atasnya akan hilang lenyap. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur dengan demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, banyak orang tidak memberi perhatian kepada kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu menjadi orang Kristen tidak menjadi orang Kristen yang setia sampai akhir. Banyak orang karena harta, karena dunia, karena iming-iming, karena godaan apa, dan meninggalkan imannya. Itu terjadi karena mereka berkata begini, mana janji kedatangannya? Dari dulu juga udah dibilang Yesus mau datang, tapi sampai sekarang gak datang-datang. Akhirnya banyak orang yang bosan dan meninggalkan kekristenan. Banyak sekali saudara. Mananya? Katanya mau datang, gak datang-datang. Ada pepatah kuno daripada orang Tionghoa.
sehebat-hebatnya, semegah-megahnya, seroyal-royalnya pesta, bahwa pesta pasti akan berakhir. Semerah-merahnya, sehebat-hebatnya karpet digelar begitu hebat panjang dan berwarna-warni, karpet akan digulung. Kehidupan kita juga seperti itu. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Ada gereja Pantekosta lama. Ketika saya ada di Pekanbaru, saya itu dibimbing di gereja GPDI ya, Pantekosta. Sebab itu saya tidak heran dengan doa-doa berjam-jam, ya, doa semalam-malaman, ya, malam suntuk begitu ya. Saya nggak heran, meskipun kalau sekarang kita cari gereja-gereja nyaris nggak ada itu, ya. Ketika pemimpin pujian menyanyikan pujian, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Ayo Bapak Ibu, Pantekosta, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Diulang-ulang saudara, ulang, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Ada bapak di belakang, dia diem lempar tangan gini. Tiba-tiba dia ngomong ini, mungkin lusa atau di lain hari, mungkin lusa atau di lain hari. Ada orang seperti ini saudara, ya, bukan di luar sana, di dalam gereja. Dari dulu Pak Pendeta kalau khotbah jangan takut-takuti kita lah. Makanya Yesusnya datang-datang. Nggak ada Yesus datang-datang. Ya. Saya melayani satu keluarga di Jakarta Barat, daerah Greenfield. Ibu Gembala kenal itu. Pendeta Aji Salim. Ya, dengan Ibu Ida Titiani Nugroho. Ketika itu hidup lama, masih hancur-hancuran segala macam lah. Ya, masih belum bertobat sungguh-sungguh. Saya layani itu berdasarkan dari hampir tiap malam, tiap hari, tidak ada dalam satu minggu itu tidak ada kerasukan karyawannya. Karena dia pengusaha walet, dia banyak karyawan yang tinggal di luar, banyak juga yang tinggal di dalam. Dia toko walet, dia juga konsultan walet, dan dia punya sarang walet banyak gitu ya, di Serang di mana-mana gitu. Dan dia banyak karyawan yang bekerja di dalam tinggal dan kerasukan, dan mereka telepon tanya temannya di Pantenda Kapuk ketika saya masih di PIK, dan mereka bilang sama Pendeta Angga aja, saya datang saudara. Ketika saya datang saya lihat ya, ketelinding, Yesus kau ku sembah, Yesus kau, waduh, panas, kabur mereka saudara. Akhirnya adalah persekutuan doa di situ. 13 tahun. Dan itulah cikal bakal GBI Miracle itu. Sampai sekarang mereka jadi gembala jemaat. Mereka kuliah S1 karena mereka tamatan luar negeri. Mereka kuliah ambil master teologi dan ambil doktor teologi, mengembalakan sekarang di Greenfield Jakarta Barat. Kalau saudara lewat itu ada GBI Heart of Christ. Eka Walet itu ada situ. Nah setelah mereka bertobat, mereka menggembalakan, mereka pergi kemana-mana memberitakan tentang kedatangan Tuhan. Saudara kalau lihat nanti di medsosnya itu ya, pergi kemana-mana buat memberitakan kedatangan Tuhan, Tuhan mau datang. Orang-orang bilang begini, Pak Pendeta dari dulu udah dibilangin Tuhan mau datang, kagak datang-datang. Berhentilah ngomong seperti itu, jangan nakut-nakutin kita. Loh emang kalau Tuhan mau datang emang kita takut? Siapa yang takut? Mereka yang belum siap sedia. Kalau kita yang sudah siap sedia, apa yang kita akan ngomong saudaraku? Apa yang kita ngomong? Coba lihat, buka dulu saudaraku Wahyu pasal yang terakhir, pasal 22, ayat ke-20. Coba kita baca. Wahyu pasal 22 ayat ke-20. Wahyu 22 ayat 20. Sudah ketemu? 2, 3. Ya, ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman apa? Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus, Maranatha. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Orang yang udah siap sedia, dia tentu berharap kapan Tuhan mau datang. Amin. Sebelum Tuhan itu datang sebagai wujud, sebagai Mesias untuk menjemput gerejanya, menjemput kita, dia harus datang setiap hari dalam hidup kita. Jadi kalau kita berbicara peristiwa kenaikan Yesus ke surga,
Just it, cuman itu. Dia ada di sana, ada malaikat sampaikan pesan. Kenapa kamu menatap ke surga? Yesus yang kamu lihat naik hari ini, dia akan datang dengan cara yang sama. Kalau seperti itu, apa yang dikerjakan Tuhan? Jangan sampai kita membuat pelayanan, membuka gereja, membuka segala sesuatu, PI segala macam. Kita nggak ikut terangkat ke surga, saudaraku. Suatu hari ketika saya menggembalakan di Pantai Indah Kapuk, saya khotbah ini tahun 2006, saya khotbah. Saya Habel masih umur berapa? Yapis masih umur 4 tahun. Selesai khotbah, kami tinggal di ruko di Samarinda. Dan pengerja bilang gini, Pak kami pulang dulu ya. Pengerja dan sekolah-sekolah kita pada pulang. Tinggal kami 2 di rumah. Karena sore akan ada pelayanan lagi saya. Datang jemaat kami bendahara bilang begini, Pak boleh gak anak-anak saya bawa ke Mega Mall? Dulu Mega Mall, belum Pluit Village. Boleh silakan, tapi dijaga supaya jangan hilang anak-anak. Iya Pak, Bapak ini masa gitu sih, jaga. Bawalah anak-anak. Tinggal kami 2. Tadi saya khotbah tentang itu. Ya. Ketika saya udah khotbah, saya dikunci dari dalam pintu sana, nggak ada. Kami tinggal di lantai 3. Dan setelah itu, istri saya pergi ke toilet. Saya masuk dalam lemari, saudara. Istri saya ke toilet, saya masuk dalam lemari. Ketika saya masuk dalam lemari, dia keluar. Papi. Tadi udah dahsyat banget hadirat Tuhan ketika kami khotbah. Ya saya khotbah tentang ini. Papi, dia pergi kemana? Dia lihat dari jendela. Papi, dia nangis. Di mana sih katanya? Di dalam hatinya apa saudara? Jangan-jangan pengangkatan, dia diangkat, gua tinggal. Dia cari tempat tidur kemana dia cari. Dia cari ke kamar mbak. Dia cari ke kamar pembantu di belakang gak ada. Ditutup lagi, kemana sih katanya. Gimana sih Tuhan. Tadi aku baru sebentar aja, belum ada sampai 5 menit. Cuma 2 menit kok ke kamar mandi, kok suamiku gak ada katanya. Kemana ya, gak ada jejaknya. Pintu terkunci. Kemana ini dia. Jangan-jangan terangkat. Amin saudara. Tiba-tiba udah saya lihat dia udah sedih banget tuh. Saya keluar dari lemari dan saya peluk, saya rangkul dia. Artinya apa? Apa yang saya khotbahkan itu saya kuatkan dengan peristiwa itu. Jangan sampai aku terangkat dia tinggal. Jangan sampai dia terangkat aku tinggal. Jangan sampai saudaraku, ya pendeta diangkat jemaatnya yang paling parah lagi jangan sempat jemaat diangkat pendetanya tinggal. Amin. Mempersiapkan diri menjelang kedatangan Tuhan. Are you ready? Sebenarnya simpel, sama seperti setiap hari saudara mau ke gereja, mau kerja, setiap hari bangun pagi itu persiapan diri, sikat gigi, mandi, segala macam. Kalau ada yang tertinggal masih bisa balik? Enggak, masih bisa balik. Kalau ke kantor segala macam masih bisa balik. Masih bisa dikirim dari handphone. Tapi kalau nanti ke sana nggak bisa, Bapak. Gak bisa. Ya. Matius 25 ada penghakiman terakhir. Ada 10 gadis yang bijaksana, ada 10 gadis yang bodoh. Mereka membawa persediaan. Banyak orang berkata itu Holy Spirit. Yes, boleh-boleh saja. Tapi itu berbicara apa? Persiapan kita. Persiapan yang matang, persediaan. Apa sih yang kita harus lakukan ya untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Coba kita lihat saudaraku. Yang pertama apa yang harus kita kerjakan saudara? Yang pertama adalah kita harus hidup di dalam pertobatan. Karena tadi dikatakan apa saudara? Di dalam 2 Petrus tadi dikatakan apa? Dalam ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa ya. Jangan ada yang binasa. Melainkan apa sama-sama? Melainkan supaya semua orang berbalik dan Jadi kalau Yesus belum datang hari ini, kemarin, hari ini, dan besok, itu artinya apa? Supaya jangan ada orang yang binasa, supaya banyak orang yang bertobat, supaya banyak orang yang diselamatkan. Itu yang penting. Jadi bagaimana kita menyongsong, menyambut kedatangan Tuhan itu? Ya, hidup di dalam pertobatan. Kita hidup di dalam pertobatan. Ya, lahir baru dibaptis air, baptis selam oleh gembala, oleh hamba Tuhan. Itu satu peristiwa. Tapi what's next? Apa setelah itu?
Itu yang penting. Mari kita menjadi orang Kristen sehari-hari. Ya, mengalami Tuhan sehari-hari, Tuhan yang sudah bangkit. Oleh sebab itu jangan jadikan kekristenan hanya celebrate, hanya satu peristiwa hari Minggu, hari Natal, hari Paskah. Jangan Bapak Ibu. Tapi jadikanlah kekristenan ini menjadi satu momen perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita pelayanan, bagaimana kita mengelola perusahaan kita, bagaimana kita di rumah kita. Itu penting. Kuncinya di situ. Ya. Kuncinya di situ. Jadi hidup dalam pertobatan. Kalau kita ngomong hidup dalam pertobatan, orang bilang, Pak, aku udah bertobat. Ya. Aku udah lahir baru, aku udah dibaptis. Ya. Makanya kan banyak orang kan udah ke Israel 47 kali, setiap kali baptisan juga Yordan baptis terus. Artinya berapa? 4 kali jadi baptis. 7 kali dibaptis, tapi gak berubah-berubah hidupnya. Ada kan? Oke lah, pertama untuk pengalaman bisa punya foto boleh lah, ya kan? Di Sungai Yordan, di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes boleh. Tapi kalau 2-3 kali pergi gitu, gak usah di gereja orang lain deh, di gereja kami deh. Setiap ada pendeta khotbah, ada tantangan, Bapak itu maju terus ke depan. Saya gak mempersalahkan dia yang maju, enggak. Setiap ada orang khotbah ditantang, ayo maju, dia yang maju. Lu ngapain gitu loh. Ya kan? Hancur hidupnya. Ya. Terakhir kemarin, nanti enggak, saya enggak tahu nanti. Ya, apakah masih maju lagi nanti dia. Ya. Ya. Jadi saudaraku, kita harus hidup dalam pertobatan. Suatu hari saya bawa grup ke Israel. Kalau bawa grup Israel itu kan ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, dari Medan, ada yang dari Nias, ada yang dari Texas, bahkan dari Amerika. Dari luar negeri itu sering yang ada masuk grup saya, ikut ya. Suatu hari di Bethlehem, ada hotel baru, sekarang San Elias namanya di Bethlehem. Hotel baru, jadi banyak orang dari Indonesia, dari mancanegara pada di situ. Jadi ketika duduk pagi-pagi udah sarapan, udah breakfast, pada mau masuk ke bus, saya hitung satu-satu gitu, saya duduk gitu, saya hitung satu-satu. Tiba-tiba di samping saya nggak sadar ada 2 orang ibu. Jadi ketika saya datang duduk gitu, masuk orang, Holy Spirit say to me, ini Bapak nanti kamu doakan di padang gembala. Hah? Saya spontan bilang ini, masa sih Tuhan? Yes. Ada persoalan apa Tuhan? Bayangkan, nggak ada manusia, nggak ada siapa-siapa. Saya ngomong, akhirnya ibu yang 2 ini ngomong, Abuna, Pak Pendeta ada apa? Saya bilang nggak ada apa-apa. Tadi Abuna ngomong sama siapa? Iya kan? Dia bilang, enggak, saya nggak ada ngomong sama saya ngomong sama Tuhan aja. Tapi tadi kayaknya ada ini. Udahlah kok kepo banget sih. Ya udah nanti akan tahu, nanti pasti tahu apa. Bilang, oh iya kalau masuklah kami. Pada gembala itu kan kebaktiannya di gua-gua, ya kan? Gua-guanya nggak terlalu gede-gede. Dan kalau masuk kepada gembala, suasana harus memang keep silent. Keep silent please. Kalau kita nggak keep silent bisa diusir sama pastor, sama biara-biarawatinya, bisa diusir kita keluar. Gak boleh ribut di situ. Banyak gua-gua gitu, pada gembala mendapatkan pesan Yesus mau lahir ketika itu. Ketika udah selesai saya sampaikan firman Tuhan, saya bilang, Tuhan berbicara untuk Bapak ini, bahwa Tuhan mengasihi Bapak ini, begini. Wah, teriak-teriak Bapak Ibu. Wah, Tuhan sayang sama saya, bener kan? Istri saya ini orangnya selingkuh. Begini, istri saya ini begini. Saya sudah berniat pulang dari Holy Land sampai ke Papua, nanti akan saya. Jadi ketika di Sungai Yordan, istrinya bilang sama anak gadisnya, aku mau baptis Pak Pendeta, Abuna. Ya udah. Tiba-tiba dia bilang, lagi baptisan, biarlah supaya suci dosa-dosamu. Pulang kau nanti ke Papua, udah suci dosamu. Kau bisa bayangkan. Tuhan bilang bukan istrinya, dia yang bermasalah. Yang saya pikir begini, ada orang saya layani terus, saya berikan perhatian khusus kepada dia terus, selalu lebih. Selesai saya konseling, saya doain. Bayar 46 juta, pergi ke Israel, tapi tetap menyimpan dosanya gitu loh. Iya kan? Iya kan? Padahal orang kok ke Israel, inilah kuburan Yesus, kita gemetaran kadang-kadang kan. Orang-orang bilang, ada yang nangis, ini kuburannya Pak. Dulu saya tidak percaya Pak Yesus ada, ternyata kuburannya kosong ya Pak. Oh ya tambah nangis lagi. Ini bayar 46 juta masih kuat dalam dosanya. Sampai pulang ke Jakarta. Dia sampai di Jakarta, istrinya pulang ke Papua sama anaknya. Dia pergi ke Medan menjumpai selingkuhannya.
Hari kedua dia mati di medan. Dia bilang dia ternyata dia yang mati. Bukan Tuhan yang gak mau kasih kesempatan sampai Tuhan ngomong spesifik pada saya, layani orang ini. Ini orang bermasalah. Tapi dia tidak mau. Saudaraku, kita harus hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan bukan berarti saudara dan saya menjadi orang yang sempurna. Amin. Ya. Jangankan jemaat, pendeta juga gak ada yang sempurna. Ya kan? Kita semua masih manusia. Bisa ada salah, ada silap, ada kilap, ada emosi. Tapi berbicara tentang hidup dalam pertobatan, hidup kita harus according to the words. Hidup kita harus sesuai dengan tuntunan firman Tuhan setiap hari. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Amin, saudara ya. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Hidup dalam pertobatan. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, yes, melainkan supaya semua orang loh berbalik dan bertobat. Sekarang baru part of people, baru sebagian orang, baru segelintir. Di Indonesia baru berapa persen. Ya, di seluruh dunia memang kita lebih banyak. Tapi tujuan Tuhan dikatakan apa? Supaya semua orang ya berbalik ya, dan bertobat. Amin. Jadi tugas kita bukan orang yang ada di Papua, yang di Afrika, Nigeria, atau yang ada di Dubai, bukan. Yang ada di sekitar kita, di dalam rumah kita. Amin, saudara. Amin. Saudara pernah kasih spesial kepada hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan titipkan, meskipun dia Muslim, di rumah saudara bekerja. Pernah enggak saudara concern, saudara berpikir bahwa kira saudara dapat orang itu dari yayasan segala macam, Tuhan titip dia di rumah saudara. Cari hari spesialnya dan katakan, nanti hari spesialmu kapan kau ulang tahun, cari. Tanya ke bagian yayasan itu, ulang tahunnya kapan sih? Tanggal sekian, kasih rayakan dia punya hari ulang tahun. Kalau kau lakukan itu, dia akan menemukan Kristus dalam rumahmu. Jangan pernah menahan gaji upah orang ya, terkutuk engkau nanti. Jangan pernah menahan. Orang yang memindahkan patok tanah, yang menggeser batas tanah dan menahan upah bawahannya, karyawannya, ya, pekerjanya itu terkutuk. Gak boleh. Ya. Jadi kan hari-hari spesial. Ya. Kalau ada anaknya tanya, anakmu ada berapa? Ulang tahunnya kapan? Lewat cara-cara yang seperti itulah engkau akan bisa memenangkan jiwa. Ya. Mungkin gak di rumahmu dia bertobat, mungkin di rumah orang-orang lain. Amin, saudara. Saya ada melayani anak-anak, orang-orang yang bekerja satu rumah, yang bapak mamanya majikan itu tiap pagi pergi, tapi dipasangin lagu MP3, itu kan bisa sampai sehari-harian tuh, iya kan? Pasangin di rumahnya gitu, pembantunya tuh senang. Kau bertobat itu karena mimpi ketemu Yesus? Enggak, Pak. Majikan saya itu kan kerjanya di Bank Mandiri, istrinya di bank ini. Terus ngapain? Saya bilang, dipasangin lagu. Jadi setiap hari saya bersih-bersihin ini, saya dengar lagu itu. Saya mengalami. Terus saya bilang sama ibu suatu hari, Bu, aku mau ikut ke gereja dong. Tapi kalau aku mau ke gereja, ibu bisa beliin aku gak rok putih sama baju putih? Dibaptis loh Bapak Ibu. Air baru loh Bapak Ibu. Ya. Jadi tolong, ayo kita sama-sama bekerja, sama-sama concern, memberikan hati kita, waktu kita, bahkan uang kita untuk ini. Supaya apa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya apa? Semua orang berbalik dan bertobat, berbalik, turning on, balik. Balik, kasihan dia. Karena kalau dia nggak balik, setiap langkah gelap. Gelap nih, nih, gelap. Karena terangnya di sana. Dia gelap, setiap langkah gelap, apapun yang dikerjakan gelap, ada uang gelap. Dia harus berbalik, dia harus berjalan dalam terang. Karena Kristus berjalan di depan. Kegelapan ada di belakang. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo, siapa orang yang Tuhan titipkan untuk tinggal di rumah kita? Semua yang kerja di rumah kami meskipun udah umur 40 tahun, yang pernah dulu ya, semua saya panggil nak.
Ya nak, ya nak ya, ya nak. Panggil. Saya tidak pernah duduk di restoran mana dia nggak duduk di tempat yang sama. Duduk di tempat yang sama. Senang dia. Jadi yang pertama apa? Hidup dalam pertobatan. Itu yang pertama. Ya. Berbalik. Ya. Pola pikirnya berbalik. Ya. Ya. Yang kedua, ya. Hidup di dalam kekudusan. Ayat 11b kita baca. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya. Jangan menjadi orang Kristen yang bermain-main dengan dosa. Cuman main-main nanti kan bertobat lagi Pak. Ingat, engkau bukan orang yang sempurna, saya juga seperti itu. Tapi jangan engkau bawa, ada nggak di antara saudara yang baru pakai baju dari laundry, udah di laundry harusnya minta ampun, dibayar mahal, terus dipakai, terus diambil buka, dimasukkan ke got, pakai lagi, ada nggak? Halo? Tapi banyak banget orang Kristen seperti itu, baru dari gereja, udah lahir baru, udah melayani, ya. Hidup dalam kekudusan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hidup dalam kekudusan, kados. Kita percaya enggak, kita sadar enggak bahwa kados itu apa sih? Kados itu kita dipisahkan dari banyak benda-benda yang ada di mimbar ini, di pulpit ini. Saya ambil satu, saya ambil dua, saya pisahkan, saya taruh tempat ini. Ya. Ini udah saya bersihin, nah ini putih ini, saya ambil, ya kotor ini, saya pindahin, saya taruh ke sini. Masa kita mau lagi kembali kepada hidup kita yang lama? Amin, saudara. Nanti saya kasih sama Kadisel atau Pak Iskandar deh. 217 lembar halaman. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang penulis buku terkenal di Indonesia. Surga dan Neraka, The Heaven is Surreal, dia yang nulis. Suatu hari dia ketemu saya pelayanan di penjara, saya pelayanan penjara, dia minta nomor saya. Dia tidak minta nomor saya. Dan dia ada hadir juga di penjara Tangerang. Dan setelah itu ternyata dia minta kepada pengurus LP nomor saya, dan dia ngobrol, saya ibu ini, saya penulis buku gini. Saya mau, saya dengar kesaksian Bapak tadi pelayanan di penjara, saya mau datang dan wawancara, saya mau nulis buku Pak. Buku yang ibu tulis judulnya apa kira-kira, saya bilang. Pertobatan para mafia dan gangster. Karena kesaksiannya keluarkan dari buku itu. Dan buku kami dicetak sekarang jadi berkat. Kadang-kadang saya lagi malam-malam di medsos, ada dari messenger, Pak, Kak, Om, terima kasih ya. Bukunya udah kami baca. Kamu di mana? Kamu siapa? Aku di LP Pak, di penjara 10 tahun, ada yang 20 tahun di Palangkaraya, di Manokwari, Tanjung Kusta Medan, di mana-mana mereka. Jadi berkat buku itu. Kembali lagi ke hidupnya yang lama. Sekarang di mana beliau berada itu? Dari Gunung Sindur, sekarang udah di Nusa Kambangan, seumur hidup. Padahal kemarin udah keluar dia, bebas. Masuk lagi dia. Amin. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Hidup dalam kekudusan. Orang hidup kudus itu bukan orang aneh-aneh. Aduh Pak, nanti kayaknya aneh lah saya. Enggak. Iya kan? Kalaupun misalnya seseorang tidak minum kopi, itu bukan karena ingin kudus. Kopi nggak masalah, dia mau sehat. Ya seperti saya pergi ke Holy Land, saya bilang saya nggak minum kopi. Kenapa? Karena kalau saya minum kopi, saya ngantuk, tidak mau tidur, tidur. Tidak mau tidur. Ya, mau tidur melek. Padahal saya bawa grup, nggak bisa dong. Saya stop kopi, saya bilang no coffee selama di Holy Land. Nanti pulang ngopi lagi. Ya dong, kita ngopi. Terus mau tidur gak bisa tidur, ya kan? Nanti pas udah mau tidur, kita gak bisa tidur karena berlawanan, itu aja. Bukan karena kopi salah, enggak. Jadi saudaraku yang terkasih, ayo kita hiduplah dalam holiness.
Amin. Seorang pelayan Tuhan, seorang jemaat ketika dia hidup kudus, dia adalah alat yang ampuh, tajam dalam tangan Tuhan. Tajam banget. Dia gak perlu takut, dia akan masuk di kalangan jenderal-jenderal, dia akan masuk ke kalangan preman, dia akan masuk ke sana, dia akan masuk ke sana, masuk ke sana. Dicetaklah buku kami, terus saya lihatlah, wow, ada Yakuza, ada yang dari Jepang, ada dari Hong Kong, dari Amerika banyak, dari Trinidad, dari mana-mana banyak semua di buku saya baca. Waduh, ya, dan itu menguatkan saya. Ayo, mungkin saudara gak punya kesaksian testimoni seperti saya punya itu. Saya ini bukan dari orang baik-baik Bapak Ibu, sampai sekarang saya masih berjuang. Masih berjuang, saya sampai sekarang saya tetap masih dalam arti saya mau hidup terus berkenan, hidup kudus dan dikenan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang ada bahaya juga, gak ada takutnya. Bener. Papi mah gak ada takutnya. Ya kan? Karena saya mau siapa pun saya gak ada takut, mau jenderal mau siapa pun. Takut saya. Mau di Gunung Sinai di mana-mana kalau orang udah macam-macam mengganggu peserta, kamu lihat, takutnya. Ayo kita hidup dalam kekudusan. Anak-anak muda, orang-orang muda, ayo pertahankan kekudusan. Amin. Sampai di mana pendeta menumpangkan tangan, orang tuamu menyerahkan dirimu kepada suamimu, ya. Di situ engkau menjadi miliknya. Ya, jangan menjadi kutuk nanti panjang, dan itu kan tidak pernah diselesaikan. Sorry loh, banyak ketika saya pernikahan tidak sampai menguliti yang seperti itu. Karena kalau sampai ke situ, kepo amat sih ini pendeta, ya kan? Banyak orang yang etikanya terlalu menebal dan tidak sampai. Tapi kalau dia dituntun oleh Holy Spirit, oleh Roh Kudus sampai ke sana, harus ngaku di situ. Tapi cari pendeta yang tidak bocor mulut, ya jangan bocor mulut. Banyak hal yang saya konseling yang istri saya tidak tahu. Ya, ada yang hal-hal yang kalau sakit penyakit segala macam istri saya, ya dia sakit ini dia begini. Kalau masalah rumah tangga, masalah ketidakkudusan, cukup cuma di saya. Enggak ngomong siapa-siapa, saya hanya ngomong sama Tuhan. Amin, saudara ya. Ya. Kekudusan bukan orang jadi orang-orang aneh, enggak, tetap aja bercanda enak kok kita di medsos segala macam. Saudara, zaman medsos sekarang saudara harus lihat, begitu kita buka Instagram, banyak kan, waduh, banyak sekali, banyak banget. Saya punya medsos saya sampai dihack orang, mungkin dipikir hebat amat sih bapak ini banyak yang pakai segala macam, dipakai menipu segala macam. Ada orang dari Israel, dari mana-mana, dari Mesir, dari malam, dari Jordan, dari Israel. Abuna, itu FB-nya dihack orang ya, maksa-maksa saya untuk transfer uang. Ya. Iya, mesti pikir seperti itu. Ini bukan Abuna ini, dia marah-marah, dia maksa katanya transfer uang. Ya, jangan. Banyak orang kebablasan, ya kan? Biasanya orang berbuat dosa kan selalu prinsip pertamanya apa? Tidak ada orang yang tahu. Di kanan, enggak ada yang tahu nih. Kalau berbicara hidup dalam kekudusan, Tuhan tahu. Tuhan lihat. Pembukuanmu Tuhan lihat. Bayar pajakmu Tuhan lihat. Bayar perpuluhanmu juga Tuhan lihat. Tuhan lihat persis. Enggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Itulah karakter Kristus. Semuanya terbuka. Orang Batak bilang bahasa Ibraninya patar songodeke di balanga. Porsi naga tahu itu. Kebuka seperti ikan yang lagi diarsik itu, dibuka, nggak boleh tutupi. Kalau tutupi nanti gosong, soalnya nggak tahu kita. Buka aja kelihatan. Angkatlah, udah. Kalau ditutup kita nanti nggak tahu. Harus kebuka. Hidup kita juga seperti itu. Bukankah kita ada hidup kita yang suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang? Nggak ada yang tutupi. Nggak harus ditutupi, saudara. Nggak handphone tadi. Itu handphone saya tadi. Itu handphone saya tadi, benar nggak? So, lihat. Mungkin satu-satunya orang di dunia yang handphonenya nggak punya password saya. Saya nggak kenal password. Saya tahu password. Istri saya bisa buka handphone saya. Anak-anak saya bisa juga.
Ada orang kan kalau udah ketinggalan handphonenya, udah 4 kilometer, putar dia balik. Putar dia balik. Kenapa? Nanti ada aneh-aneh Pak, nanti istri saya lihat, istri saya tahu nanti. Putar dia balik. Dia pilih terlambat ke sana, yang penting handphone diselamatkan. Kalau begitu kan tidak tepat berhaleluya kan? Itu kan berhaleluya lupa itu kan? Tidak tepat. Hidup kita yang terbuka. Seperti surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca, oleh semua orang. Amin. Yang ketiga, ya yang terakhir, enak ya, langsung lega, langsung enak, langsung enak. Kita baca satu firman Tuhan, hidup beribadah hanya kepada Tuhan, ya. Kita baca Ibrani 10 ayat 25. Ada yang bisa baca? Bro. Ayat 25. Coba. Ibrani 10 ayat 25. Yuk kita baca yuk. 23. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang iya, amin. Jangan kita melalaikan, ya, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan banyak orang. Tapi mari kita mari kita semakin giat, ya, semakin giat melakukannya, ya, menjelang hari Tuhan tiba. Jadi kebenaran yang ketiga adalah kita harus hidup beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15 dikatakan, sehari ini pilihlah, ya, kepada siapa kamu beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami beribadah hanya kepada Tuhan. Ya. Juga di ayat Keluaran 23-25 dikatakan di sana apa, saudaraku? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati air minumanmu dan makananmu. Tetapi kamu harus beribadah. Artinya apa? Ibadah harus menjadi keharusan bagi kita. Banyak orang yang bilang, udahlah, kalau minggu kan besok minggu depan masih ada. Tapi pesta begini bro jarang. Ayolah, jangan gak bisa, ayolah. Kita ya, itu besok masih ada itu. Apalagi ditanya, yang khotbah siapa? Pendeta Morgan. Udah sini dulu lah. Ya. Kita harus hidup beribadah hanya kepada Tuhan. Tekun beribadah. Ibadah harus menjadi kebutuhan sadar kita, Pak. Aku ini perlu Tuhan. Aku ini butuh Tuhan. Ya. Kita harus menjadi orang yang suka beribadah kepada Tuhan. Ibadah harus menjadi kesukaan sadar kita. Kita suka gitu loh. Ya. Banyak orang kan begitu mau pergi kebaktian ibadah, datang tamunya dari Medan atau dari mana-mana gitu loh. Aturannya mau ke gereja karena tamu datang, gak jadi ke gereja. Balik gitu loh. Aturannya bawalah tamu ke gereja. Amin. Banyak orang gak ke gereja tapi aman-aman aja. Dia pikir aman-aman aja. Wow. Ingat, iblis itu berjalan berkeliling. Selanjutnya apa? Untuk mencari orang yang dapat ketika engkau beribadah, engkau melakukan firman Tuhan, engkau gak bisa terus. Nanti begitu lalai dong. Sakit penyakit akan datang. Ya. Wanita cantik akan datang. Ya, akan datang. Ibu-ibu dengar baik. Akan banyak sayang-sayangan yang datang muncul. Iya, sekarang belum mungkin. Ya sekarang mungkin. Dua-dua beribadah, bagus. Tapi ketika suami belum sungguh-sungguh ibadah, istri harus sungguh-sungguh ibadah. Kau yang memagari suamimu. Ya, kau pagari dia. Kau menguduskan dia. Jadi ibadah itu harus menjadi keharusan bagi kita. Karena di ibadah ada firman. Siapa sih firman itu? Tuhan adalah firman. Amin, saudaraku. Tuhan adalah firman itu sendiri. Di ibadah ada doa. Disitulah kita berdoa. Hari-hari ini kalau kita mau cari, mau lihat kebaktian-kebaktian doa, ibadah doa. Aduh sedikit banget orang yang hadir. Dikit banget. Di tempat kami juga gitu. Cuma 100.
Tapi yang datang berapa orang? Ya nggak sampai 20. Ya, nggak sampai 20. Kami lagi mungkin bulan depan sudah mulai bangun gereja di Bojong. Ya, di dekat telaga itu. Di dekat ada stasiun kereta api itu ada kolam. Kami akan bangun gereja di situ. Tanah udah beli segala macam. Ya, izinnya karena FKUB yang lama masih nggak aktif, yang baru belum dilantik. Dan saya telepon teman-teman yang ada di Pemprov dan wali kota, jalan aja dulu, nanti kita ituin. Ya, kita akan bikin rumah doa di sana. Ada doa, ada worship, ada pekabaran Injil, ada diakonia. Di gereja lah kita bertumbuh, kita dipantau. Untuk apa? Tujuannya apa? Ke satu titik. Menjadi seperti Kristus, itu tujuannya. Amin. Amin, saudara. Christ likeness. Menjadi seperti Kristus. Tapi hari-hari ini orang bilang, nggak usah ke gereja Pak. Di YouTube banyak orang. Tinggal milih aja saudara mau sama siapa. Mau sama siapa? Mau Om Gilbert? Mau Om siapa? Tinggal pilih aja. Ya. Apa yang dicari oleh orang-orang yang ada di YouTube itu? Terus terang nih. Apa yang dicari? Subscriber. Itu yang dia cari, saudara. Carilah, bertumbuhlah di satu gereja. Saudara bersedih, gembalamu ikut sedih. Kalau saudara menangis, gembalamu ikut nangis. Saudara bersuka cita, gembalamu ikut bersuka cita. Saya bilang kepada teman-teman yang saya bawa ke Holy Land, udah banyak sekali. Ya, jangan terputus persaudaraan kita. Kalau kita pulang kita tetap bersaudara. Setiap hari, setiap pagi saya kasih firman Tuhan. Kalau kau ada pergumulan, kasih tahu saya. Kalau kita harus bawa puasa, saya juga harus puasa. Tapi kalau kau ada sukacita, gajimu naik, udah dapat banyak duit segala macam baru, nggak usah kasih tahu juga, nggak masalah saya bilang. Tapi kalau kau menderita, kasih tahu saya. Kita sama-sama bergumul, kita sama-sama berdoa. Saudaraku, waktunya sudah tidak lama lagi. Seperti di awal khotbah tadi, suatu hari kita ini akan pulang. Kira-kira kalau kita pulang, kita mau bawa apa? Karena harta kita nggak laku di surga. Amin. Amin, saudaraku. Iya. Bagaimana caranya nanti di surga saudara dikenal? Saudara harus melakukan banyak hal-hal di dunia ini yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah. Lewat apa? Lewat worship. Saya bawa mobil, saya worship. Terkadang saya dilawat Roh Kudus dan mogot situ, saya minggir ke minggir-minggirnya. Saya menyembah Tuhan, saya angkat tangan. Setelah saya puas di situ, saya jalan lagi saudara. Saya pergi lagi jalan. Ya. Jadi saudaraku, jangan kita seperti yang banyak orang ya menganggap ibadah hanya sesuatu liturgi, hanya sesuatu yang bisa digantikan oleh yang lain. Bahkan tawaran sekarang yang ada lewat YouTube, nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa. Banyak teman-teman, istri saya udah memulai pelayanan YouTube worship setiap malam. Siang dia worship, malam dari jam 21 sampai jam 23 tiap malam dia worship. Dia menyembah, dia ngobrol, dia berdoa sampai firman Tuhan, dia ngomong itu. Baru itu kita tidur, besok lagi tiap banyak kali. Saya dukung, saya doain nih. Oke, nyanyi, dia menyembah. Kadang ketekunan kita tergantikan oleh banyaknya kebutuhan hidup kita. Kita menjadi orang yang tergesa-gesa. Engkau punya pergumulan, engkau mau supaya secepatnya pergumulanmu dijawab Tuhan. Tuhan bilang enggak. Bukan tangannya yang kurang panjang untuk menolong. Bukan telinganya yang kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang memisahkan kita dengan Tuhan, yang menjauhkan kita seperti Tuhan mendengar adalah apa? Dosa, kejahatan, pelanggaran kita. Bukan zina, bukan mencuri. Kemapanan hidup. Ya, kita materialistis. Banyak hal saudaraku. Oleh sebab itu tugas seorang anak sebenarnya harus mencari. Seperti apa sih hati bapakku ini? Hati orang tuaku, hati papaku seperti apa sih? Amin saudara. Yusuf Roni bilang begini. Saya kalau kedatangan tamu waktu kami di Palembang dan sudah Jakarta. Kalau istri saya lagi di belakang, saya batuk 2 kali, 3 kali, 4 kali, ada maksudnya.
gitu tuh. Dia batuk pertama, datang kopi. 2 kali katanya dia batuk, gitu, pisang goreng. Agak kencang dikit dia batuk, gitu, nambah kopinya berarti habis, tambah lagi. Sampai sebegitunya kita dengan Tuhan. Kan ada orang ketika dijawab doanya kayaknya, wah, aku dijawab. Iya, berarti baru. Kalau orang yang udah biasa, mujizat itu memang hal-hal yang lumrah dalam hidup kita. Justru yang kita pertanyakan ketika mujizat gak terjadi dalam hidupmu. Dan kau bilang kau percaya Tuhan, tapi mujizat jauh, jangan dong. Amin. Haleluya. Kalau kita pikir-pikir, waduh. Baru kepikir saja, belum ngomong, baru kepikir masih ada di sini. Udah datang. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita punya sedikit. Ya, tapi orang minta, kita kasih. Kita sudah tidak punya. Begitu kita pulang, datang mobil. Pak, terima kasih Bapak masih ada. Ini aku baru ambil $, Pak, dari Mega Mall, Pak, ini buat Bapak nih. Padahal baru kok kasih orang, aku gak punya uang loh. Mau ke Israel saya. Saya mau ke Israel. Saya harus jadi pembicara di Sumatera Barat buat mahasiswa Kristen. Karena setiap kali kami pembicara di sana, kami buat di lembah Ngarai Sianok itu. Mereka ketemu Tuhan. Jadi mahasiswa Sumatera Barat, Pak Morgan, pelayanan dia di Sumatera Barat gini-gini. Iya, kalau saya tidak ke Israel, saya akan datang. Saya bilang, gimana Pak, udah jadi belum? Waduh, kayaknya saya ke Israel, ini visa udah naik. Sekarang gini aja deh Pak, kami tuh the point aja deh, belak-belakan aja sama Bapak. Bapak kalau datang pelayanan ke Padang, Sumatera Barat kan semua ongkos, pesawat, hotel kan Bapak yang nanggung. Bapak bisa totalin gak semuanya itu Bapak sumbangkan ke panitia, enak gak? Halo, enak gak? Bapak sumbangin ke panitia. Waduh, total. Waduh, ya udah. Mana rekeningnya? Kasih. Saya ngantri di Bank Muara Karang. Masih panjang. Ada 6, ada 7, 8. Setan bilang, udahlah sok-sokan kau terlambat kalau nanti pesawat. Itu udah teman-teman udah kumpul di bandara. Hari itu harus berangkat. Aduh, uang udah gak ada. Maju. Begitu udah pas saya sama teller saya kasih, aduh plong banget. Setannya kayak udah pergi. Tadi berat banget karena setannya banyak banget ternyata. Udah pulang lah, jangan sok rohani lah, kamu gak punya duit, gak usah kasih orang itu, gitu kan. Udah saya kasih sama teller, saya pulang, waduh senang banget, saya tancap mobil saya masuk di rumah, di camar, di pick up, begitu masuk, mas saya parkir, masuk mobil, set, puji Tuhan Bapak masih ada, katanya. Emang kenapa? Saya bilang, Pak Gembala kan gembala gereja ini? Iya, kenapa? Bilang, saya Livi Pak, tadi suami saya dari Citibank, ngapain? Dia bilang, ambil $, katanya buat Pak Pendeta ini, katanya penting banget. Padahal saya gak kenal dia. Saya sedang mengerjakan ini, Tuhan kerjakan itu. Amin saudara. Begitu sampai di bandara saya suka bawa buku. Saudara kalau pergi kemana-mana kan itu jangan tidur, jangan moror. Saya bawa buku, kadang-kadang terbang 8 jam ke Dubai. Bisa kita tidur, bisa baca-baca kan. Saya bawa buku tuh. Datang bilang, Pak Sirait, kita udah dari tadi kumpul Pak. Iya. Di mana? Bilang, di sini Pak bukunya. Bilang, ya kamu mau baca? Iya. Baca, ngomong, gimana? Datangnya tadi pinjam buku, Pak ini bukunya. Loh, kok belum dibaca? Ya bilang, Bapak itu aja katanya. Katanya, baca buku. Enggak, dalam Pak, dalam. $. Saya buka, wow. Benar $, loh, bukan ringgit loh. Hal-hal yang begini saya sering banget. Memberi itu kepada orang berkurang itu ibadah. Itu ibadah Pak. Bagaimana saya, mama saya ini, ya habis uang, ada travel yang gak bertanggung jawab waktu itu. Gak bertanggung jawab travelnya. Kita terkatung-katung ya Pak. Bukan travel saya kan, travel orang ya. Travel orang, terkatung-katung segala macam. Dia kata pikir, enggak, semua uang saya habis, saya bawa mama saya, bawa istri saya, bawa anak saya 3. Coba Pak saya bilang. Habis kami sampai ke Kairo, muter gini. Sampai di Kairo kami lagi makan. Begitu kami lagi makan, selesai makan itu, ayo pada ke bus, udah mau ke hotel, besok pulang. Besok jalan dikit ke piramid, betul-betul pulang. Ya kan? Begitu udah jalan, datanglah seorang bapak sama saya. Are you from Indonesia? Yes. Are you Christian? Yes. Morgan, saya bilang, I'm Abuna. Pastor, Abuna, how much dollar you need? Wow. Saudara kalau gitu gimana? Saya bilang,
Bukankah yang tadi 3 orang itu anakmu? Maka mereka perlu ini makanan atau perlu jajan segala macam. Bilang, no, gini aja deh. Gini, mau ngasih berkat maksa gitu loh. Pernah gak saudara? Mau ngasih berkat tapi maksa. Kita udah tolak-tolak. Dia kejar terus. Saya bilang gini, oke lah. Kalau kamu mau berkati anak-anakku, aja ke depan itu ada Mart. Beliinlah ciki-ciki atau apa, semua minuman apa, beliinlah. Saya bahasa Inggris kan. Ayo beli bilang. No. No. Ya, tetet. Busnya udah tetet. Tinggal saya gak naik. Oh udah, where you live? Di mana kau katanya kan? Aku di Piramid Hotel begini. Oh ya oke. Number. Oh ya udah pulang. Masuk hotel, gitu, mandi, tidurlah malam. Jam 12 kurang 5. Jam 12 kurang ting tong. Siapa Pi? Loh siapa? Anduk segala macam enggak ada pesan. Kok ada ting tong nih? Saya buka. Saya keluar gelap-gelap begitu kan. Agak temaram lampu, saya bilang. Udah gimana? Udah kau pikirkan katanya. Berapa dolar kau mau? Sampai dikejar gitu. Aku bilang enggak lah. Tapi Tuhan kok sampai gini amat sih Tuhan. Aku besok kan mau pulang Indonesia. Saya bilang 100. Saya bilang no. Aku bilang 100 dolar. No katanya. Waduh aku mulai berani. Kekuatanku mulai muncul saudara. Mulai muncul dan saya beranikan diri. Saya bilang begini. Tuh no. Terus gimana ini? 1, 2. Terus kalau 3 nanti terlalu berurutan. Aku lontat ke 4 deh. Saya bilang gini kan. No. Tiba-tiba ketika aku sampai di batas 4 kemampuanku, tiba-tiba dikeluarkannya dompetnya langsung. Disporin. Oke, Pastor Abuna. Oke, let's bless you. Aku kenal gak dia? Enggak kenal dia. Aku sering banget dilawat malaikat Bapak Ibu. Banyak kesaksian saya tentang malaikat. Udah habis waktunya ya? Hah? Iya jamnya belum habis. Tadi kesaksian yang gangster skala mafia itu saya serahkan hidup saya di Petamburan. Tidak ada sponsor Bapak Ibu. Pokoknya beribadah, aku gagap Bapak. Makanya nanti kok gak di stop saya gak akan berhenti. Dulu saya khotbah 8 menit 10 menit paling panjang. Saudara, gimana sih khotbah gitu? 8 menit penitiannya, hamba Tuhannya, penatuannya, gembalanya maju ke depan. Ibadah kita sudah selesai, baru 10 menit. Doa, puasa, terus doa, penyembahan, doa puasa. Tapi setiap kali siang-siang langsung kita lagi belajar di kelas, bunyilah speaker. Shalom, 1, 2, 3, salam. Semua mahasiswa yang tidak bayar uang sekolah saya akan bacakan. Dari Bu Lydia Hermanto. Morgan Sirait, uang kuliah sekian semester. Morgan Sirait, uang asrama sekian semester. Aduh, jumlahnya tidak seberapa Maluna ini. Gini-gini kan ada juga yang senang mau kita cewek-cewek kan. Yang lihat gitu. Aduh gimana datang Pak Jonathan Trisna. Kalau belajar gini saya gak bisa ini lagi belajar diganggu. Terus gimana Pak? Maunya kita putusin. Putusin Pak? Iya bisa gak? Bisa Pak saya putusin. Saya pakai bangku gak muat. Saya tarik ada teman dari Papua. Agak gede badannya. Kamu sini Bung bilang. Ada apa Bang? Sini kamu dulu. Gede badannya. Ini aku naik. Angkat aku ke atas putusin. Jadi kalau dia teriak-teriak di bawah gak kedengaran di atas. Tapi begitu saya selesai kuliah saya jalan. Angga, kamu sekolah uang itu belum bayar. Malu gak? Saya kepikir kalau gini Tuhan kau pilih aku kenapa begini. Aku mau keluarlah Tuhan. Gak mau lagi aku Tuhan. Malu. Kalau Tuhan yang suruh gimana? Sponsor. Aku pergi ke warnet, telepon gimana. Tiba-tiba dibilang begini. Jadi mulai besok kiriman kami gak ada lagi untuk uang sekolah, uang ini kan. Habis sudah. Di warnet itu, di Petamburan, samping rumah Habib Rizik. Saya dengar Holy Spirit begini, aku yang memutuskan sponsormu, ikatanmu kepada dunia, kepada orang lain. Supaya kamu bergantung penuh hanya kepada aku. Aku hanya worship, hanya doa. Tuhan aku tidak mau makan pagi selama 6 bulan. Orang makan pagi, mana Cidesa?
Ya, orang makan pagi, aku hanya dari atas ngeliatin. Enak banget ya makan pagi, meskipun makan paginya itu terus. Tiba-tiba datang, mana bang, nggak ada apa? Ada kiriman, ada wesel. Saya nggak tahu siapa yang kirim. Saya lihat siapa ini orang. Nggak tahu siapa yang kirim ini. Terus saya bilang sama Tuhan, banyak perkumpulan Tuhan, gimana aku mau pulang? Kumpuli baju-baju, nanti malam aku kabur. Tapi saya mau ngambil keputusan mau kabur dari asrama. Saya puasa 21 hari Bapak Ibu. Hari ke-18. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah penyembahan di kelas. Udah gini. Tiba-tiba Tuhan bilang gini. Aku mau tidur lah Tuhan, udah capek aku. 18 orang di kamar itu. Lampunya terang. Ada listrik yang panjang itu, yang 40 itu. Di atasku ada orang Timur Leste, Ernesto da Costa. Saya paling di bawah tidur gitu. Begitu saya bilang, Tuhan, aku udah capek, udah hari ke-18 aku puasa. Aku bilang, aku mau tidur. Begitu aku tidur itu bilang, malaikat. Terang banget itu kamar. Langsung jambelnya api seperti pada Yesaya. Dikuduskan. Mulut bibirmu udah saya kuduskan. Aku yang menjadikan bibirmu ini semua kesan dikuduskan. Gitu. Waduh, Tuhan, tapi aku najis bibir, mirip seperti Yesaya. Aku najis bibir, aku tinggal di tempat yang najis. Apa? Enggak, pergi. Layak kau alat pilihan di tanganku, beritakan Injil. Begini, aku ngomong tentang dosaku, tentang aku pergi, aku pelihara kau sampai kapan aku pelihara kau. Langsung dia pergi. Kemarin saya pelayanan seminar itu saya ceritakan itu, saya saksikan itu. Dia pergi gitu. Saya loncat, langsung Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di sini. Teman-temanku, satu pun tidak ada yang bangun. Saya teriak-teriak di situ. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Ayo kita tekun beribadah. Banyak masalah persoalan yang menempa hidup kita dalam pelayanan, tapi banyak pengalaman-pengalaman. Oleh sebab itu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu penting Bapak Ibu. Untuk menguatkan kita. Amin. Pelayanan malaikat sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ketika saya masuk di bawah, susun kursi-kursi, bangku-bangku waktu zaman dulu kursi-kursi. Nyanyi bersama malaikat di surga. Mati lampu kan, nyanyikan. Lihat, lo kok kayaknya nyanyi ada ribuan orang. Lihat kanan, gak ada orang. Lihat kiri, gak ada orang. Biasanya kan kalau udah lihat kanan lihat gak ada orang, langsung kabur kan? Setan gitu kan? Tapi aku cek, hatiku kok damai banget, tenang sekali. Malaikat datang nyanyi, menyembah. Sampai hari ini, pelayanan malaikat ada. Amin. Aku berkali-kali ketemu dengan dia di buku situ, saya ceritain semua. Saya cerita bagaimana dia membimbing, memproses. Amin, saudara. Ya. Jadi saudaraku, kalau enggak waktunya Tuhan, kau enggak akan mati-mati. Ini orang yang di depan ini dulu berkali-kali mau mati, enggak jadi mati. Ya, karena belum waktunya Tuhan. Asal jangan cari mati. Iyalah, aku cari mati, aku bilang pukul dia mati lah. Ya. Atau karena kelakuanku sekarang ini, dalam dulu pun itu dimaafkan Tuhan, sekarang enggak. Jadi saudaraku, mari kita persiapkan. Kita prepare, ya. Kita prepare. Ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan saudara, ini penting. Seperti persiapan ini adalah ketika orang tua kita mempersiapkan kita ketika mau lahir ke dunia ini. Ketika kita mau lahir dipersiapkan. Kalau dia naik angkot dipegang dulu. Kalau ada balon, jangankan bom, balon, pegang perutnya. Dia dikurangi makanan segala macam untuk jahit-jahit, lampin segala macam. Yang saya mau sampaikan adalah ini, sekarang giliranmu. Persiapkan kapan orang tuamu dipanggil Tuhan. Balas. Amin. Amin. Dia udah persiapkan kita mau lahir ke dunia ini loh. Sekarang ketika mereka mau menghadap Tuhan pencipta, akan menjemput mereka suatu hari, kita gak tahu kapan. Mari kita persiapkan itu. Kita persiapkan. Karena segala sesuatu yang dipersiapkan, itu berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa supaya jemaat ini bertumbuh menjadi jemaat yang setia menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Jangan ada yang tinggal. Kalau masih ada yang itu, ayo pertama ada apa? Hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan,
hidup beribadah kepada Tuhan. Ibadah harus menjadi keharusan. Amin, saudara. Harus menjadi keharusan. Harus menjadi keharusan. Kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Sekali lagi yo katakan, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Sekali lagi yo katakan, Yesus bertanya kepada saya, adakah iman? Yesus bertanya kepada saya, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Apa yang kau selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Saya heran, kita menjadi Kristen, banyak orang jadi Kristen tapi gak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya heran. Contoh yang paling kecil, kalau aku kasih ini nanti aku dapat apa? Nanti kalau aku kasih ini aku habis dong. Nanti kalau aku kasih ini nanti anak-anakku gimana dong? Memang kita harus berhikmat, harus bijak. Tapi dengar baik, iman melampaui itu semua. Amin, saudara. Iman melampaui itu semua. Ada hamba Tuhan datang dari daerah ke Jakarta. Biasa hamba Tuhan dari daerah udah ke Jakarta pasti bawa proposal. Saya adalah hamba Tuhan sejak saya jadi pendeta. Gak pernah. Saya adalah pendeta yang tidak setuju dengan proposal. Ya, dalam arti saya proposal gak salah sih. Ya, tapi karena kalau saya beriman pasti Tuhan siapkan. Dia datang bawa aku ke sana, ketemu Bapak Parlin, orangnya Habibie, saya bawa. Ketemu sana saya bawa. Terakhir kali dia bilang, ada toko buku nggak di Jakarta? Oh ada, toko buku Immanuel. Saya bilang, kita sana yuk, Bapak perlu apa? Ayo kita jalan. Aduh, dilihatnya bagus ya katanya, kantong persembahan kami udah tinggal satu tuh, udah gini-gini, udah tinggal satu. Ininya udah patah, tinggal ini tapi goyang-goyang. Bapak mau? Saya bilang ambil. Jalan lagi, lihat lagi. Tiba-tiba dia lihat, waduh, tempat perjamuan kudus. Ya bagus. Kami masih pakai gelas, Pak. Ya udah, Bapak butuh berapa? Saya bilang 1 atau 2? 2 aja ya, Pak. Saya bilang, bawa.
Jadi apa yang dibutuhkan dia saya kasih. Begitu saya baca buku, lihat, aduh saya gak bawa bukunya. Bukunya kok bagus banget gitu loh. Ya, bagus banget. Waduh, luar biasa banget bukunya. Aduh, aku lihat uangku, aduh udah gak ada. Tinggal untuk bayar parkir. Gak punya uang tante. Tinggal uang parkir. Toko buku Immanuel di Proklamasi. Waduh, lihat kiri kanan. Bapak dalam nama Yesus, besok aku akan jemput buku ini Tuhan. Besok aku datang jemput. Kalau besok berhalangan, lusa akan jemput buku ini. Bagus banget. Amin, pulang. Saya antar hamba Tuhan ke Petamburan. Saya pulang ke rumah. Saya kasih semua kepada dia. Sementara saya perlu dana untuk kontrak gereja. Tapi semua saya kasih dia. Besok minggu saya mau khotbah, saya bilang sama Tuhan, besok aku mau khotbah, mau tantang jemaat, aku mau kasih apa? Aku gak punya apa-apa, aku gak mau ngomong. Masa mereka saya suruh beri, aku gak mau. Aku dulu yang harus kasih lah Tuhan. Saya pergi ke atas, saya doa. Di tempat doa saya di lantai 4. Saya doa, saya menyembah Tuhan di situ. Ya, mukjizat itu nyata di saatku tak berdaya. Baru keluar lagu itu, tak berdaya. Mukjizat itu nyata, tiba-tiba jam 12:05 diketuk pintunya. Papi, kenapa? Ada orang di belakang itu, belakang ruko, lampu mobilnya gini-gini, dalam menit melihat ke sini. Banyak orang udah lama, nggak usah saya bilang. Bukan dia jadi terus, papi lihat deh katanya. Saya udah suka pakai baju yang udah lama, 10 tahun, udah robek. Senang saya ventilasinya bagus, enak adem. Saya senang gitu. Saya lihat dari atas. Iya. Saya turun. Papi, bajunya. Saya buka, salam ibu. Mau ngapain? Gereja ini ya Pak, katanya. Iya. Pak pendetanya bilang, iya. Saya bilang, ada apa Bu? Gini Pak, ini katanya ini ada sesuatu buat Bapak ya. Maaf Pak, udah malam-malam, besok hari Minggu Bapak pelayanan seharian. Maaf ya Pak, katanya ini. Ya. Oke, makasih ya. Dan siapa? Udah maju dia. Begitu udah maju kan, saya masih lihat gini, mundur lagi. Dia bilang ini, cek. Apa yang mau dicek bikin saya? Apa yang mau dicek? Ada lembaran gitu kan, ada cek. Ya, saya bilang. Saya bikin di atas kulkas, ya kan, saya tidur. Selesai doa saya tidur. Pagi-pagi jam 4:30 kami bangun sama istri, kami penyembahan. Terus saya bilang sama istri, Mi, tadi malam itu bilang ada cek. Aku baru ingat, Papi bikin di mana? Di atas kulkas. Papi, hilang nanti, kan banyak pekerja. Enggak bakal hilang, saya bilang ada di situ. Tiba-tiba istri saya bilang begini, berapa? Oh saya belum tahu. Yang penting kita sepakat dulu. Berapapun nanti uang itu semuanya untuk Tuhan. Oh jangan Pi, lihat dulu. Dengar baik ya, ini mertua saya, istri saya perempuan. Istri saya seorang wanita. Saya bilang enggak, semuanya nanti berapapun nanti ada cek di situ tuh, kita semua kasih buat Tuhan, buat gereja. Bilang, tapi enggak, lihat dulu. Ingat nih, istri saya wanita. Ya. Lihat dulu lah Pi, nanti kalau udah lihat dulu, udah gini, enggak, kalau gitu Papi enggak mau. Ya udah, Papi kepala keluarga, Papi suamiku, Papi hamba Tuhan, Papi gembala, ya udah terserah Papi. Oke, deal, udah kita doa. Kita buka lah, ambil lah. Kita buka, cek Bank Mandiri. Kita lihat, saya nggak sebutkan angkanya di sini ya. Kalau gue kan, wow. Berapa? Wow. Kami butuhkan duit banyak, ada ratusan juta. Ketika saya ngomongkan di jemaat udah hanya 8 orang, saya bilang tadi malam saya ceritakan ada gini-gini, ini ceknya aku serahkan ke bendahara yang bilang. Begitu saya serahkan ke bendahara, saya kembali duduk di sini, yang ini datang ngomong sana, aku 50 juta. Duduk, yang sana datang bilang, aku 40. Duduk dia, aku 60. Pak, stop, kita udah lebih duitnya nih. Tepuk tangan dong. Yang membuat saya heran bukan uang itu, bukan cek itu. Saya buka lagi satu buku. Buku yang aku tompang tangan jam 4:15 di Immanuel. Dibeli ibu itu dari toko buku di Senayan. Diperintahkan Tuhan dan dia antar ke rumah saya jam 12:05. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Hebat banget Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Apa yang kau buat selama hidupmu, adakah
sampai kepada kesudahannya. Percayalah kepada Tuhan, Dia tidak pernah ingkar janjinya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Bukan ketika dulu engkau pernah dibaptis air, baptis selam oleh gembala, oleh hamba Tuhan. Tapi setiap hari, setiap waktu kita harus hidup. Jatuh lagi, bangun lagi. Salah, minta ampun kepada Tuhan. Belajar lagi, jadi orang yang siap untuk dikoreksi, untuk ditata kembali dan dievaluasi oleh firman Tuhan. Dan kita harus hidup dalam kekudusan. Jangan bermain-main dengan dosa. Anak-anak muda dengar baik, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Orang yang bermain-main dosa akan dipermain-mainkan oleh iblis. Orang yang tidak serius dengan Tuhan, orang yang bermain-main dengan Tuhan akan dipermainkan setan. Oleh sebab itu mari sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sungguh-sungguhlah beribadah kepada Dia. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan, berdoa. Kalau engkau punya pergumulan, jangan engkau patah hati dan kecewa, tapi ambillah waktu untuk berdoa. Bahkan tambahkan sedikit lagi engkau berpuasa. Karena Yesus pernah ngomong, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa. Amin. Jangan sampai ada orang lain, tetangga kita, agama lain berpuasa, tapi kita menjadi orang Kristen gak pernah berpuasa. Mereka berpuasa sekali setahun, nunggu bulannya. Kalau kita enggak, kapan kita punya pergumulan? Berdoa, berpuasalah. Bahkan hamba Tuhan, mari biasakan dirimu setiap minggu. Setiap minggu terus ada puasa. Karena kita sehat, kita akan sehat Bapak Ibu. Kalau kita berpuasa itu sehat. Pak, kita makan nanti jam 12 baru buka, atau jam 2, jam 3, kita sehat, kita sehat. Jangan terus kita masukkan racun, makanan itu racun saudara. Makanan itu butuh tubuh kita, yes. Tapi banyak makanan yang menjadi racun dalam hidup kita. Menggumpal, mengkristal, dan itu membuatkan kita bisa celaka dan sakit. Oleh sebab itu sering-seringlah puasa. Bawalah pekerjaan Tuhan di tempat ini, nama tempat ini. Dalam doa puasamu, namamu akan tercatat di sorga. Dari Tuhanlah kau akan mendapatkan upah saudaraku. Gereja membutuhkan orang-orang seperti itu. Pemberian-pemberianmu juga dibutuhkan gereja. Tapi saudaraku, pemberianmu tentang doa dan hatimu dalam pelayanan, talentamu di sini, itu dibutuhkan Tuhan. Beri kontribusi bagi gereja ini. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Dia pasti memberkati engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melatih anak-anak saya semua untuk melayani Tuhan. Supaya mereka mendapatkan upahnya dari Tuhan. Karena saya sebagai orang tua tidak akan lama di muka bumi. Saya udah ngomong kepada mereka, papa mungkin akan lebih dulu daripada mama. Kan dua-duanya mungkin sama. Bisa aja naik pesawat, sama-sama jatuh dan mati. Bisa saja saudaraku. Tapi kita doa gak seperti itu. Atau istri saya duluan atau saya duluan, bisa saja. Tapi anak-anak kita akan survive. Karena apa? Mereka kita titipkan di gereja. Amin saudara. Anak orang tua yang menitipkan anaknya di gereja tidak akan terlantar. Ada orang dari Surabaya ngomong pada saya, Pak, saya keberatan, anak saya kuliahkan di Australia bukan untuk melayani di gereja, nyanyi, main musik, tapi untuk kuliah. Tapi anak saya gak mau dengar Pak, saya udah marah. Saya bilang kepada dia, anaknya mana? Saya hubungi anaknya, tunjukkan prestasimu, kesungguhanmu dalam Tuhan ketika engkau melayani Tuhan. Teman yang tidak melayani, DO saudara, dan hamil di luar nikah. Tapi anaknya yang melayani Tuhan, prestasinya excellent. Dia sampai kenapa? Dia bilang karena aku ada di gereja, digembalakan sama ibu gembalaku, sama bapak gembalaku, dan aku dijaga sama Tuhan ketika aku melayani Tuhan. Amin saudara. Mari kita semua melayani Tuhan. Jangan kita biarkan anak kita melayani dunia. Mari kita angkat tangan kita. Bapa dalam nama Yesus, kami tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Tapi firman-Mu jelas berkata, Yesus yang disaksikan murid-murid naik ke sorga akan datang dengan cara yang sama di Bukit Zaitun. Itulah iman percaya kami. Engkau akan kelak datang. Oleh sebab itu kami mau siap sedia. Kapanpun Tuhan datang, apakah Engkau jemput kami ketika usia kami usia kami sudah ujur atau ajal kami sudah datang. Tapi kami percaya ketika Engkau berikan kesempatan, kami melihat Tuhan datang. Oh Tuhan Yesus, oh dengan mata kepala kami sendiri, ketika kami masih hidup, kami bersyukur ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau mempersiapkan diri kami, hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami, jemaat yang kami gembalakan untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tidak satu pun di antara kami yang ketinggalan. Semua kami dibawa masuk dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati gerejamu di tempat ini. Berkati jemaat ini. Berkati pergumulan mereka. Bisnis, usaha, pekerjaan mereka. Pelayanan mereka. Finansial mereka. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus. Berkati hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Para hamba-hamba Tuhan. Para diaken Tuhan. Ketua-ketua bidang kategorial. Tuhan berkati para pelayan praise and worship. Tuhan berkati mereka. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala di tempat ini, Tante Sri. Hamba yang Kau telah tetapkan, Kau telah pilih melanjutkan pelayanan ini. Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada Tante ini, kepada hamba-Mu ini. Berkati anak cucu menantunya. Di dalam nama Yesus Kristus. Biar tubuhnya sehat, dia bersuka cita melayani Tuhan sampai akhir. Terima kasih untuk kehadiran, untuk firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita sudah berkati Tuhan, katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.